Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa cerita inspiratif dimanapun Anda berada. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap dalam lindungannya. Kembali lagi dengan kami di channel Cerita Inspiratif, di mana kita akan berbagi kisah-kisah inspiratif penuh makna untuk Anda simak. Ditinggal bekerja shift malam, suami kaget istrinya berselingkuh dengan sahabatnya. Kehidupan pernikahan memang tidak mudah. Jika seorang laki-laki sudah mengikrar cinta dan berani menikahinya, berarti dia juga mengikrarkan dirinya untuk bisa menafkahi kekasihnya, memberikan hal yang layak untuk dipakai dan lain sebagainya. Seperti halnya para Setio yang kini menikahi kekasih tercintanya yang ia pacari selama 10 tahun. Dirinya rela bekerja siang malam tiada henti untuk memenuhi kebutuhan sang istri. Istrinya memang tidak pernah menuntut apapun terhadap dirinya, tapi Pras tahu bahwa kebutuhan istrinya sebelum menikah itu sangat banyak. Mulai dari makanan yang bergizi, pakaian yang bagus, bahkan skincare saja dipikirkan oleh para Setio. Pras, anak kerapnya, tidak ingin istrinya dicemooh oleh teman-temannya karena menikahi pria miskin sepertinya. Pras juga tidak ingin dicap sebagai lelaki yang tidak bertanggung jawab karena tidak bisa memenuhi kebutuhan istrinya yang bernama Julia. Julia adalah sosok yang cantik, kalem, dan soleha. Dia dan Pras sudah berpacaran selama lebih dari 10 tahun dan selama itu pula Julia tidak pernah berpaling kepada pria lain. Dirinya hanya menginginkan Pras untuk menjadi suaminya. Dirinya juga tidak masalah jika Pras miskin atau kaya. Baginya, menghabiskan sisa hidup dengan orang yang dicintainya adalah nikmat yang tiada henti. Julia tahu, Pras juga sangat mencintai dirinya hingga Pras rela bekerja, membanting tulang untuk menghidupi dirinya. Pras rela kerja 3 shift, menggantikan temannya yang sakit, bahkan kadang Pras juga masih menerima pekerjaan sampingan yang membuat Pras jarang di rumah. Julia yang tidak enak hati membiarkan suaminya bekerja sendiri pun pernah suatu hari mengajukan diri untuk bekerja membantu Pras. Tapi yang ada, Pras melarangnya untuk bekerja dan memintanya duduk manis di rumah sambil menantikan suaminya kembali. Kehidupan rumah tangga memang sangat romantis dan harmonis. Pras yang sering mengalah, Pras yang bekerja keras, dan Julia yang penurut membuat kehidupan rumah tangga mereka adem-adem saja. Walau tidak berpendidikan tinggi, Pras bertanggung jawab dan sangat mencintai istrinya. Hingga prahara rumah tangganya mulai terkuak ketika Prasetyo menyaksikan sendiri kelakuan bejat istrinya di belakangnya. Apa mau dikata, kenyataan pahit harus diterimanya. Istrinya bernama Julia yang sangat dicintai, mengkhianati dirinya. Parahnya lagi, sang istri tega berselingkuh dengan sahabat suaminya sendiri yang sudah dianggap sebagai keluarga. Ternyata semua yang Pras berikan kepada Julia tidaklah pernah cukup. Hal itu diketahuinya ketika dirinya pulang dari kerja, menyaksikan perbuatan sang istri yang membuat darahnya mendidih. Prasetyo syok bukan main setelah membuka selimut yang digunakan istrinya di atas ranjang. Kemarahan Prasetyo berawal saat ia curiga dengan gelagat istrinya yang berada di ranjang. Kejadian yang membuat emosi ini terkuak setelah suami tak jadi kerja shift malam. Awalnya kehidupannya dengan istrinya normal seperti keluarga pada umumnya. Bahkan Prasetyo bekerja keras demi istrinya. Setiap hari ia bekerja 3 shift di perusahaan karena hampir hanya sedikit waktu yang tersisa untuk pulang ke rumah untuk tidur. Melihat suaminya berjuang, Julia menunjukkan simpati dan kasih sayang yang besar. Di pabrik, Prasetyo mengenal seorang rekan kerja bernama Rizky. Julia pun terlihat sopan seperti biasa menyapa Rizky. Seiring berjalannya waktu, keduanya menjadi dekat dan menganggap satu sama lain seperti saudara yang baik. Rizky selalu membantu Pras di sela-sela pekerjaannya. Dan Rizky yang memang belum menikah seringkali diundang oleh Pras untuk sekedar makan malam atau ngobrol di rumahnya. Pras tahu sebagai anak rantauan Rizky akan sangat kesepian. Ditambah lagi tidak ada yang merawat hingga Pras berpikir mungkin pola hidup anak ini akan berantakan jika tidak dijaga oleh dirinya. Keakraban Pras dan Rizky juga disambut baik oleh Julia. Julia yang selama ini juga sama-sama kesepian merasa senang mendapat teman yang sering berkunjung ke rumahnya. Ditambah suaminya Pras merupakan orang yang gila kerja. Julia juga ikut memperhatikan pola makan Rizky seperti kata Pras.
Dirinya sudah menganggap Rizky seperti saudaranya, hingga tiap kali Rizky datang ke rumahnya, Julia selalu menyajikan makanan yang lezat dan bergizi. Hingga suatu hari Rizky datang ke rumah mereka. Pada saat itu Julia sedang sendirian di rumah, karena Pras bekerja seperti biasa. Julia yang tahu akan kedatangan Rizky itu pun langsung mengajaknya masuk dan membebaskan semua ruangan rumah untuk digunakan oleh Rizky. Sedangkan Julia akan memasak di dapur. Rizky selalu mendapat sambutan hangat itu, rupanya mulai memperhatikan Julia. Ia sangat iri karena Pras mendapatkan istri yang sempurna yang menjadi idamannya. Bagi Rizky, Julia adalah wanita yang sempurna, hingga tanpa sadar kaki Rizky melangkah sendiri ke dapur dan mendekati Julia. "Ada apa, Riz?" tanya Julia. "Gak apa-apa, pengen bantu aja." "Gak usah, kamu nonton TV aja, nanti aku masakin. Mas Pras pulangnya agak larut, jadi kita makan dulu aja nanti." "Pras pulang jam berapa?" tanya Rizky. "Biasanya sih jam 11 malam, Riz, kenapa?" Mendengar jawaban dari Julia, entah mengapa Rizky merasa girang bukan main. Dirinya mulai berani mendekati Julia dengan alasan membantunya memasak dan membersihkan rumah. Hingga Rizky mulai rutin datang ke rumah Julia apabila Pras sedang bekerja dan pulang larut. Julia yang awalnya tidak curiga pun selalu menyambutnya dengan hangat, karena Julia juga senang jika ada teman ngobrol di rumah. Hingga ketika Julia dan Rizky sedang menonton TV, pelan-pelan tangan Rizky mulai disodorkan untuk memeluk pinggang Julia. Julia yang kaget pun memandangi Rizky penuh tanda tanya, tapi Rizky yang dipandanginya malah memandang balik Julia dengan tatapan yang tidak bisa dimengerti, kemudian mendekatkan diri untuk mencium Julia. Awalnya Julia sangat kaget, tapi lama-kelamaan Julia juga menerima dan membalas tindakan Rizky. Hingga akhirnya mereka pindah ke kamar dan melakukan hubungan terlarang. Bagi Rizky yang memang sudah mengincar Julia sejak lama, ini adalah buah dari kesabaran dan kecerdasan yang memodusi Julia. Dan bagi Julia, Rizky adalah obat perindu pelepas nafsu, ketika suaminya yang lebih memilih untuk bekerja daripada menemani Julia di rumah. Di sisi lain, di pabrik tempat kerja Rizky dan Pras, Rizky selalu meledek Pras karena memiliki istri yang cantik, seksi, dan juga pandai memasak, yang membuat Pras GR karena merasa sudah menjadi lelaki yang paling beruntung sedunia karena punya Julia. Tapi Pras tidak tahu ada tragedi di balik semua pujian Rizky terhadapnya. Beberapa waktu kemudian Rizky tiba-tiba datang ke rumah Prasetyo. Ia datang dengan alasan bahwa ia tidak enak badan. Rizky pun meminta Prasetyo untuk bekerja shift malam untuk membantunya. Untuk berterima kasih padanya, Rizky juga memberi sebagian gajinya pada Pras. Karena merasa sayang terhadap uang yang dijanjikan Rizky, Pras menerima saja usulan Rizky yang artinya hari itu Pras tidak bisa pulang karena harus bekerja lembur. Pras teringat bahwa sebentar lagi adalah ulang tahun Julia dan dirinya ingin memberikan hadiah spesial untuk istrinya tercinta karena sudah sangat sabar mendampingi dirinya hidup dengan penuh perjuangan. Pras pun bekerja giat seperti biasanya hingga membuat teman-teman sepabriknya itu iri dan memuji keuletan Pras. Demi sesuap nasi atau demi senyum istri Pras, ledek salah satu teman pabrik Pras. "Demi senyum istri dong, kalian kalau sudah menikah aku jamin bakal melakukan hal yang sama." "Iya ya, enak banget loh udah nikah, pulang-pulang disambut istri, dilayani, dimandiin." "Iya dong, makanya nikahi pacarmu, jangan diajak pacaran terus nanti bosan." Meski bekerja shift malam itu berat, Prasetyo tak bisa menolak karena gajinya tinggi, ditambah uang pemberian Rizky. Namun ternyata kejadian itu ternyata tak hanya sekali Rizky minta digantikan shiftnya. "Kali ini gantiin aku lagi ya Pras, sepertinya aku masuk angin nih. Kamu gak apa-apa, gak periksa ke dokter aja?" "Enggak, paling masuk angin aja kok." "Ya udah, tapi janji ya, besok kamu harus sembuh, kamu istirahat." "Nanti aku ngomong sama istri aku biar datang ke kosan kamu nganterin makanan." "Aduh, nggak usah Pras, gue nggak enak sama istri kamu," tolak Rizky. "Udah, nggak apa-apa, kamu udah aku anggap saudara sendiri. Istri aku juga bakal khawatir kalau aku bilang kamu sakit." "Makasih ya Pras, lo emang yang terbaik." Setelah itu Rizky sering menggunakan alasan lelah untuk meminta Prasetyo bekerja shift malam. Dan setiap kali dia memberi lebih banyak uang untuk menunjukkan rasa terima kasihnya. Setelah menerima uang dari rekannya berkali-kali, hingga ia pun merasa tidak enak hati dengan Rizky. Bagaimana tidak, ini sama saja dengan hampir seluruh gaji Rizky diberikan kepadanya. Ia memang senang dengan uang, tapi tidak dengan uang temannya, pikir Pras.
Yang tidak Pras ketahui adalah ketika istrinya datang ke kosan Rizky untuk mengirim makanan dan obat-obatan seperti yang diminta Pras, Julia dan Rizky malah melanjutkan kegiatan perselingkuhannya di sana. Kadang pula Rizky mendatangi Julia di rumahnya, tapi jarang mereka berdua keluar ke hotel untuk melancarkan aksi perselingkuhan mereka berdua. Julia yang memang jarang disentuh oleh Pras seolah menjadi kecanduan dengan perhatian dan kebaikan Rizky, hingga tanpa pikir panjang, Julia selalu saja melayani Rizky seperti suaminya sendiri. Tapi bedanya, Julia sudah mulai jarang menyambut kepulangan Pras ketika Pras habis bekerja. Pras pun tidak menaruh curiga apapun terhadap perubahan sikap Julia. Ia hanya berpikir bahwa Julia kelelahan menganggur di rumah, hingga akhirnya ketika pulang dan mendapatkan istri tercintanya sudah tidur, Pras membuat secangkir kopi sendiri sambil duduk di teras rumah menghadap langit yang gelap. Pras pun berpikir jika Rizky sudah tidak betah untuk bekerja di pabrik yang sama seperti dirinya, hingga semangat Rizky pun sudah turun. Tapi di sisi lain ia juga khawatir dengan keadaan Rizky karena memang setiap kali Rizky meminta digantikan pekerjaannya, Rizky selalu mengeluh tidak enak badan dan sakit. Hari berganti, hari ini Rizky izin kerja lagi. Pras yang merasa bertanggung jawab terhadap kehidupan Rizky pun merencanakan untuk bertemu, sekedar berbincang mengenai pekerjaannya dan masa depan anak itu. Sepulang kerja, Pras berencana untuk mengundang Rizky makan malam di rumahnya dan membicarakan hal itu. Ternyata Dewi Fortuna sedang berpihak kepada Pras. Di saat dirinya dan kawan-kawan sedang bekerja, pemilik pabrik Pras tiba-tiba datang membawa pengumuman penting yang membuat semua kegiatan pekerjaan di sana terhenti seketika. Pemilik pabrik itu mengumumkan bahwa akan ada reward untuk karyawan yang giat bekerja berupa kenaikan gaji. Dan nama Pras lah yang pertama kali dipanggil oleh pemilik pabrik itu. Pras senang bukan main. Ia sudah terbayang akan mengajak istrinya makan romantis dan berkencan dengannya. Dirinya juga dibiarkan pulang lebih awal karena sudah hampir 24 jam Pras ada di pabrik itu. Prasetyo dengan cepat pulang ke rumah dengan suasana hati yang gembira. Ia berniat untuk memberikan kejutan kepada istrinya. Tak disangka begitu membuka pintu untuk masuk ke dalam rumah, Prasetyo melihat sikap istrinya yang sangat panik dan ketakutan. Bahkan ada gelagat mencurigakan istrinya yang mengisyaratkan ada orang lain yang bersembunyi di dalam rumahnya. Prasetyo tidak mengatakan sepatah kata pun dan langsung bergegas untuk membalik selimut. Seketika, Prasetyo terkejut ketika menyadari bahwa sahabatnya Rizky berbaring di balik selimut. Prasetyo, suami pergoki istri selingkuh saat baru pulang kerja. Julia telah berkali-kali diam-diam berselingkuh dengan Rizky di belakang Prasetyo. Selama ini Rizky hanya menciptakan akal-akalan jika dirinya sakit dan menyuruh menggantikan Prasetyo bekerja shift malam agar bisa berduaan bersama Julia. Prasetyo pun meninju wajah Rizky 2 kali lalu berbalik untuk menampar Julia yang membuat istrinya menangis dan wajahnya memerah. Namun Prasetyo seketika sadar jika kesibukannya kerja demi uang justru membuatnya kehilangan istri yang dicintainya. Istrinya mendapat kebahagiaan batin ketika berselingkuh dengan Rizky. Setelah kejadian ini, Pras sangat kecewa dan tak percaya bahwa kedua orang tercintanya ini bersekongkol mengkhianati dirinya. Hingga akhirnya Pras menolak cerai Julia dan memulangkan Julia kepada kedua orang tuanya. Di perjalanan pulang, Julia masih menangis memohon kepada Pras untuk tidak diceraikan. "Jangan ceraikan aku, Mas. 10 tahun aku sudah menantikan pernikahan bersamamu, tapi kenapa ujungnya aku diceraikan? Apa artinya penantian itu, Mas?" jerit Julia kepada Pras. 10 tahun penantian katamu. Aku bekerja keras membanting tulang kerja dari pagi sampai pagi. Semua kulakukan atas dasar cinta, agar kamu tidak kekurangan jika hidup denganku. Tapi apa yang aku dapatkan ini, Julia? Pulang kerja, aku menemukan kamu bugil di balik selimut dengan pria yang sudah aku anggap saudara sendiri. Di mana belas kasihanmu kepadaku? Jerit Pras tak kalah kencang sambil menangis. Sekarang siapa yang jahat di sini, Julia? Aku yang menceraikanmu setelah pernikahan kita, atau kamu yang mengkhianatiku? Lanjut Pras. "Maafin aku, Mas. Aku gak mau dipulangkan ke kampung. Aku malu, Mas. Mulai sekarang aku sudah tidak bertanggung jawab terhadap kamu, Julia. Kamu sudah resmi saya talak. Dan sebagai belas kasihku yang terakhir, aku juga tidak akan memulangkan kamu kepada orang tuamu. Kamu akan aku bebaskan di rumah ini. Kamu aku bebaskan berbuat semaumu tapi tidak dalam pandanganku." "Apa maksud kamu, Mas? Hari ini silahkan kamu angkat kaki dari rumahku, Julia. Terserah kamu mau dengan Rizky atau dengan siapa, aku tidak peduli lagi." Karena kemarahan Pras, Julia pun pergi dari rumah itu. Julia yang memang tidak memiliki pengalaman pekerjaan itu menjadi gembel yang berkeliaran di jalan.
Kadang ia memulung beberapa botol bekas untuk mencari makan. Kondisi fisiknya yang dulu cantik, bersih, dan rapi kini malah sebaliknya. Julia hanya menggunakan dasar usang dengan rambut acak-acakan dan memulung di jalanan. Julia selalu menyesali perbuatannya itu. Sedangkan Rizky, kabarnya sudah tak terdengar lagi. Setelah seluruh karyawan mendengar perbuatan zina yang dilakukan keduanya, banyak dari pekerja pabrik yang mengadukan hal itu kepada atasan mereka, hingga membuat Rizky dipecat tanpa adanya surat rekomendasi, yang membuat Rizky tidak bisa diterima kerja di pabrik manapun lagi. Namanya sudah tercoreng dengan jelek. Tiap kali Rizky melamar pekerjaan, entah mengapa pihak HRD selalu tahu tabiat busuk Rizky ini, sehingga tidak ingin mengambil resiko untuk mempekerjakannya. Nah, bagaimana menurut kalian? Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.